Itu kalau Quran Al-Baqarah Ramadan itu targetnya ada. La'allakum tattaqun, Ya. agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kalau bahasa Arab takut. Kalau takut kepada sesama hamba, sesama makhluk, kita menjauh. Ya. Kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan. Insya Allah berkah. Masya Allah, masih pada semangat semua nih Jelly nih. Tapi ibu-ibunya kayaknya udah ada yang pegel, udah ada yang lonjor aja. Lonjor kakinya gini kayak lagi terapi ikan. Iya. Kita ngapain lagi nih? Ya aku mau nanya nih, Oke. boleh nggak sama Kak Rijal, sama Kak Mai boleh? Boleh. Kak, Ramadan tahun ini aku mau nanya dong, boleh kan ya? Boleh. Menurut kakak, apa sih, ada gak hal yang mau dicapai di Ramadan tahun ini? Coba. Jadi ikut. Ada target gak gitu Kak? Ada target gak yang ini dicapai? Iya, target Ya. penjualan. Bukan apa? Ya dalam Ramadan ini. Oh, Ramadan ini ya, ada target yang ingin dicapai iya, atau enggak? Iya gitu, Iya, dalam iya. beribadahnya mungkin gitu. Iya. Silakan kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Jawab dong, dijawab. Aduh, Iya. komedo terus nih. Cik. Komedi dong, mata komedo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Belum ada jawabannya udah pamit. warahmatullahi Kayak pergi pagi pulang pagi nggak kerja dong. Baru keluar masuk lagi. Masuk lagi ya. Target apa yang ingin dicapai di Ramadan tahun ini? Mungkin beda-beda ya, tapi saya tuh kemarin beberapa waktu yang lalu tuh baru pulang dari Mesir. Alhamdulillah sama beberapa teman-teman itu ada program kita bawa bantuan untuk saudara-saudara pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Yang ketampar banget buat saya pribadi itu adalah, jadi kita tuh bagi Quran gitu cek. Saya nggak pernah melihat seantusias itu dan seepik itu gitu. Biasanya kalau orang bagi makanan terus Ya. rebutan dan segala macamnya tuh udah hal biasa yang kita lihat di Indonesia. Tapi pas itu bagi Quran terus saya kayak ya Allah, semoga ada umur bisa memperbaiki hubungan dengan Quran. Pengennya sih itu insya Allah. Jadi target, bukan target, saya bilangnya doa saya tahun ini, Ramadan kali ini insya Allah hubungan dengan Al-Quran bisa diperbaiki. Perbaiki ya, Masya Allah. Allah. Ya. Masya Allah itu. Masya Allah. Iya. Mau Tersentuh ketawa ya? tapi agak bingung yang lihat ini ya. Tapi ini sebuah target yang luar biasa. Iya. Karena memang masing-masing pribadi di Ramadan ini pasti punya target sendiri-sendiri. Kalau Mas Mai ada? Sama dia, sama. Oh sama ya, dia ikut ya kemarin ya. Ikut ya. Beda-beda. Kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih, target Ramadan tahun ini semoga diberi kesehatan biar bisa puasanya full gitu. Masya Amin. Allah. Itu aja sih saya hal yang paling ingin dikejar dulu itu dulu di Ramadan tahun ini. Masya Allah, subhanallah. Sisa-sisanya nanti biar menyusul. Biar menyusul ya. Ya, jadi targetnya jangka pendek aja dulu. Jangka ya. pendek dulu Di aja. Ramadan ini bisa full puasanya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan 30 hari Ya. full lah. Amin. Amin, amin, Ya. ya Nah sekaligus aja nih Jelly, kita minta Ustadz Dasat untuk berikan tausiah ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk hijrah atau untuk perbaikan diri. Ya, Ya. kalau bicara tadi menyambung penjelasan target, Ya. itu kalau Quran Al-Baqarah Ramadan itu targetnya ada. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kalau bahasa Arab takut. Kalau takut kepada sesama hamba, sesama makhluk, kita menjauh. Ya. Encing takut sama ular, menjauh dari ular. Ya. Ya kan? Takut sama istri, Waduh, jauh. Waduh, nggak bisa Ya, itu. ya. Tapi kalau takut kepada Allah mesti lebih dekat. Nah, lebih dekatnya di bulan Ramadan ini karena kita mau memperbaiki diri, maka caranya mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah. Amanu wa amilus solihat, tingkatkan iman dengan dakwah seperti ini. Ini bagian daripada meningkatkan diri, kualitas diri. Wa amilus solihat, amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu salah satunya definisinya adalah amal yang ikut dinikmati orang. Ya. Ada orang soleh secara pribadi, tiap malam dia tahajud, tiap malam dia itikaf,
tapi tidak ada tetangganya yang senang. Itu bukan itu tujuan puasa. Tujuan puasa itu kepekaan sosial. Ya. Cerdas secara sosial. Dia tidak kaya, tapi setiap ada tetangganya yang kesusahan dia pasti ada bantu. Seperti tadi bawa bantuan sampai ke untuk saudara-saudara Palestina. Ya. Itu bagian daripada memperbaiki diri. Nah, kalau berkaitan tema hijrah, hijrah itu kan bahasa anak milenial. Ya. Kalau bahasa saya dulu, ya taubat, ya kan? Ya. Nah, taubat itu syaratnya satu, menyesal. Jadi kalau armada taubat, menyesali perbuatan yang jahil dulu, itu disesali dulu. Oh, saya menyesal. Kemudian yang kedua, akui, saya salah, bukan ngeles. Yang ketiga, tidak mengulang. Ini agak susah, tidak mengulang. Ya. Tanpa hidayah dari Allah biasanya kita ulang karena kecanduan dengan maksiat. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Nah, kalau misalnya armada ada dulu lagu-lagunya yang diyakini, ya, dia nyerempet-nyerempet kepada syirik, nyerempet-nyerempet kepada melupakan Allah, maka kalau hijrah dia akan ciptakan lagu yang membuat audiensnya, fansnya dekat dengan Allah. Itu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kalau dulu ada harta yang misalnya pemirsa ada hartanya tidak jelas cara memperolehnya, maka taubatnya di bulan Ramadan itu dia zakat dan sedekah. Ya. Nah, kalau hijrahnya perempuan sebelum Ramadan dia tidak pakai kudung atau dia pakai kudung tapi sempit-sempit, pakaiannya tapi masih sempit-sempit, maka Ramadan dia taubat, maka dia pakai yang longgar-longgar. Itu bagian dari hijrah. Itu kalau dosa kepada Allah. Ya. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia syaratnya nambah, minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau dia tidak minta maaf sama yang bersangkutan di akhirat nanti, Allah katakan, kau minta maaf dulu deh sama encing. Dan saat kamu pernah menghina dia kan, sebelum saya ampuni kau datang minta maaf. Berat dong tuh Ustaz. Ya, makanya Nabi pernah katakan, andai saja kau boleh memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Ya. Dan hebatnya taubat kepada Allah itu tidak ribet. 24 jam terbuka. Beda kalau encing marah sama saya pernah mengecewakan encing. Saya tinggal di Makassar. Maka syaratnya agak berat. Datang ke encing dulu, naik pesawat PP. Ustadz sampai sini saya Sampai ke Kalimantan. Sini, Kalimantan tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, Allah taubat 24 jam di Ya. mana saja bisa. Dan hebatnya Allah kalau memaafkan tidak ada kata tapi. Beda encing, saya minta encing maafkan saya. Apa encing katakan? Iya Das'at saya maafkan kau tapi jangan lagi kau lewat depan rumahku. Nah, Itu ada tapinya. Iya. Tapi kalau Allah tidak ada kata tapi. Bahkan Nabi mengilustrasikan ada dua hamba yang bangun tengah malam. Satu dia bangun mesikir, memuji-muji Allah. Satu bangun sholat tahajud lalu mengakui dosa dan kesalahannya. Dia nangis di depan Allah. Mana yang Allah cintai? Yang ini yang bertobat. Masya Allah. Dan hebatnya Allah, kalau kita datang membawa dosa, apa kata Allah dalam hadits qudsi? Kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunan saya lebih besar. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Ramadan inilah bulan bertobat. Ramadan, Dek, ya, itu arti bahasa Indonesianya Ramadan membakar. Membakar itu bukan nasi yang dibakar, bukan baju yang dibakar, apa? Dosa. Maka merugi orang-orang yang menjumpai Ramadan lalu dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa pasti Allah ampuni. Semua, satu aja yang tidak diampuni Allah. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan. Fir'aun, Namrud tidak diampuni kalau mengaku diri sebagai Tuhan. Nah di sini tidak ada yang mengaku sebagai Tuhan. Jangankan mengaku Tuhan, kau mengaku aja wali kota kau dibilang orang gila. Ya kan? Ya, ya. Nah, maka Ramadan ini gunakan bertobat. Cara bertobatnya satu, puasamu sempurnakan. Jangan cuma lapar dan minum. Kalau kau puasa hanya menahan lapar dan minum, ulat dan ular juga berpuasa. Cuma bedanya cing, Ya. ular kalau puasa dia ganti kulit kan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Ya. Cuma selesai ganti kulit tetap jadi ular. Betul, Aku masih seperti yang dulu, puasa ular. betul. Yang kedua ulat. Ulat itu ketika kasih daun, habis itu daun. Dia makan semua serakah, tapi dia jadi kepompong. Betul. Tidak makan, tidak minum. Tapi setelah itu keluar jadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, kepompong, ya. mengubah ular menjadi. kupu-kupu. Jadi kalau ada yang berhasil itu jadi kupu-kupu. Hebatnya kupu-kupu cing. Ya, Dia apa? Tadi makan dia habisi semua. Tapi setelah jadi kupu-kupu, apa yang dia
saripati bunga. Ya. Dan hebatnya dia pindah dari bunga ke satu, dia tidak rusak itu bunga, tapi apa? Dia melakukan Serbuk sarinya. ya itu Iya, yang iya. maksudnya. Itu maksudnya itu. Ya. Itu Nah, Ya. itu artinya bahwa orang yang berhasil puasanya membawa rahmatan lil alamin. Inilah makna dari hadis khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hijrah, armada hijrah menjadi manfaat, menjadi band manfaat. Apa? Band manfaat dia dakwah. Setiap dia memanggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian jangan lupa selalu bersyukur memuji Allah. Itu sudah dakwah. Ya. Itu menunjukkan sudah taubat. Lalu dia ciptakan lagu. Lagu ini berbicara tentang nikmat Allah yang sangat besar. Ayo kita rame-rame memuji-muji Allah. Itu dakwah. Itu bagian daripada hijrah. Tidak mesti hijrah hitam jidat, enggak. Iya. Tapi kalau mau hitam juga tidak apa-apa. Boleh. Tidak berarti hijrah itu harus jenggotnya panjang. Karena saya juga enggak pakai jenggot. Iya. Orang bilang, kau enggak sunnah. Kenapa kau bilang enggak sunnah? Enggak ada jenggotmu. Mau diapa kalau enggak mau tumbuh? Tumbuh sih, tapi kayak bubaran bioskop. Jarang-jarang gitu ya. Oke, Cing. Iya, iya. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang sudah diciptakan, misalnya kemudian diinterpretasikan ulang untuk menjadi dakwah itu boleh kan ya Ustadz ya? Misalnya pergi pagi pulang pagi, itu adalah gambaran seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Cari nafkah. Cari nafkah. Ya, dijelaskan. Dijelaskan gitu bisa ya Ustadz ya? Ya. Itu. Itu ya, Cing. Iya, Iya, bisa jadi bisa ya, dijelaskan, bisa iya. itu hijrah juga. Iya. Oh iya. Oke. Oke. Saya senang lagu. Ah, Lagu tapi lagu-lagu dakwah. Misalnya istri saya marah, saya menyanyi. lagu apa? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum-senyum. Masih marah juga, aku peluk. Insaplah wahai. Itu dakwah, ya kan? Kalau masih marah, bila Israel. Nah, itu kalau Kalau udah marah terus ya. Oke baik, sekarang kita berikan kesempatan yang hadir sini untuk bertanya. Betul. Boleh kita diri ya Iya, kali ya? berdiri, Cing. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bisa nggak, Cing? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Usia itu hanya angka, cuma kalau banyak emang berasa juga loh. Mohon maaf ya, kita berdua berdiri. Oke, siapa yang mau bertanya di sini silakan. Oke, ini sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Assalamualaikum, Cing. Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. iya. Mau bertanya, Ini namanya siapa Ibu? namanya Ratu. Betul. Belum, Oh belum, oh, ya. Rama. Kuis ya. Iya. Ratu. Iya. Dari mana? Dari Tangsel. Oh iya, Oke. ini kayak kenal ya. Saya kenal ya. Kayak Iya, kenal. Iya, Iya. mau bertanya Pak Ustadz. Untuk kaum mager seperti kita-kita ini, khususnya kaum Gen Z, kaum remaja gitu. Kebetulan di rumah saya juga ada, Cing. Iya. Kaum mager itu. Anaknya remaja. Anaknya remaja. Oke, iya. Iya. Bagaimana caranya meningkatkan diri dalam beribadah di dalam bulan Ramadan seperti saat ini Pak Ustadz? Iya. Jazakallah khair, itu aja. Cing. Ya, Terima kasih. terima kasih Ibu Ratu. kasih. Silakan Pak Ustaz. Ya, Ibu Ratu punya handphone. Ada Ustadz, Ya, kalau lobet diapain Ibu Ratu? dicas, Kalau enggak dicas kenapa? mati, Matol. Iya. mati total. Kalau Ya. matol masih bisa dipakai, Enggak. bisa pakai melempar. Nah, itu artinya hati perlu dicas. Casnya itu kalau kau tidak cas hatimu, ada tapi tidak ada lagi gunanya. Nah, gimana ngecas? Satu, dengar tausiah. Nah, sekarang gimana mau menambah iman Islammu kalau kau Islam hanya karena lahir? Banyak karena orang Islam karena lahir. Ya, akhirnya tidak pernah dengar dakwah, tidak pernah dengar nasihat. Jadi kapan ngecas iman? Kalau kita laki-laki masih ada khutbah Jumat. Iya kalau dia tidak tidur. Iya kalau hatibnya bagus suaranya. Iya kalau sound systemnya baik. Tapi ini tidur. Pas bangun, aliran apa nih? Tidak ada khutbahnya. Padahal dia yang tidur. Ya, yang kedua berteman dengan orang-orang soleh. Ya, bahkan Nabi bilang salah satu orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak adalah mereka yang bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Yang ketiga, Ibu harus banyak memilih tempat-tempat yang membuat imannya Ibu baik. Ini baru-baru pulang, ya armada baru-baru pulang. Kenapa itu di Makkah Madinah 5 waktu kita sholat, pakai gamis kemana-mana. Kenapa? Karena lingkungan orang soleh. Maka Ibu kalau mau soleh di bulan Ramadan ini cari teman yang baik. Karena teman yang baik, lingkungan yang baik akan ngecas. Kemudian berikutnya hati-hati nonton dan baca.
Nonton itu mempengaruhi otak. Kalau nontonnya yang nyerempet-nyerempet maksiat, otak kita akan selalu nyerempet maksiat. Yang berikutnya lagi baca Quran. Yang berikutnya lagi minta doa kepada Allah. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya tapi waktu terbatas. You understand? Understand. Thank you very much. Thank you very Thank much. you, Cing. Yes, thank you, understand. Ya, Bu Thank you, Ratu. Jelas Thank you, Madam Queen, Ibu Ratu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ratu. Terima kasih juga Pak Ustadz atas penjelasannya. Setelah ini kita kembali akan menyaksikan penampilan dari Armada yang rencananya akan membawakan single barunya. Iya betul. Iya. Tapi Cing sebelum itu ada yang mau kita kasih lihat dulu nih. Apaan? Cing Abda pernah nggak sih lupa sahur tapi tetap puasa seharian? Pernah banget itu. Jelly bangun-bangun ini udah subuh. Akhirnya Waduh. puasa modal niat doang. Tapi alhamdulillah kuat tetap sampai maghrib. Ih Cing Abda hebat banget sih. Iya dong. Tapi ini ya biar gak kejadian lagi sahurnya lebih semangat. Heeh. Setiap sahur di RCTI Cing Abda bisa nonton sinetronnya Teteh Lesti sama kakak Rizky Bilar di Romansa Kampung Dangdut. Waduh, ini mah kalau ada Lesti Kejora sama Rizky Bilar, ada dangdutan mah pasti auto melek saya. Ada aku juga Cing. Ada juga? Iya. Oh, Iya, bukan dangdutan aja Cing, tapi ini tuh ceritanya drama perjodohan, tapi dipaduin sama irama dangdut gitu. tayangnya kapan? Setiap hari, jam 4:30 pagi. Gitu. Nah, iya. Nah, siang-siang nih, Iya. ya dari tahun ke tahun nih, aku tuh paling suka sama tayangan yang satu ini. Namanya Hafiz Indonesia. Tahun ini yang ke 2025 itu udah ke 13 tahun tayang dan melahirkan Hafiz dan Hafizoh terbaik Indonesia. Masya Allah. Iya, aku juga tahu tuh tayangannya tuh kapan. Kapan? Setiap hari jam 12 siang, iya kan? Iya, masih ada lagi gak? Ada lagi Cing, Apa satu itu? lagi yang Apa? spesial. Apa? Yang bikin puasa nggak berasa tapi iman makin bertambah. Apaan tuh, Jel? Ada aku. Tobat deh ada dia nih. Tapi beneran tahu Cing, setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Ada Bang Pras Teguh, ada Bang Ebel Kobra, ada aku. Yang mau bertobat sama Pak Ustadz As'ad Latif dan Ustadz Taufikur Rahman. Diang tobat-tobat aja. Yeay. Terus kamu ngapain di situ? Hah? Ya aku nyari calon suami lah Cing. Yang soleha, yang tobat gitu. Terus suami yang soleha. Yang soleha itu mas saya maksudnya akunya soleha. Kamu yang soleha jadi cari suami yang soleh. Iya nyari suami yang soleh gitu. Itu mantap banget. Makanya saksikan terus tayangan spesial Ramadan di RCTI. Mulai dari sahur sampai berbuka.